Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan tugas kami yaitu biosel tentang sitoplasma dan sitoskeleton. Nama anggota kelompok kami yaitu Dewi Wulandari, Yuski Lubi, Pungki Pradana, Johan, Arumustikaning, Gita Ari Yulia, Rizka Dwi Wulandari. Materi yang pertama yaitu sitoplasma. Cairan dalam sel yang letaknya di antara nukleus dengan membran plasma disebut sitoplasma. 70-90% sitoplasma merupakan cairan yang tidak berwarna. Cairan ini disebut dengan sebutan sitosol. Kandungan dalam sitosol ialah ion-ion seperti potasium, sodium, klorida, bikarbonat, asam amino, magnesium, kalsium, enzim, dan protein. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Dewi. Baiklah, pada fungsi sitoplasma, pertama sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, kedua menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, ketiga pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel, keempat pelarutan transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Struktur sitoplasma. Satu, matriks sitoplasma. Matriks sitoplasma merupakan cairan homogen penyusun sel yang sifatnya kloid atau campuran dua atau lebih zat homogen. Kedua, organel sel. Organel sel ialah benda-benda solid yang terdapat di dalam sitoplasma dan bersifat hidup atau menjalankan fungsi-fungsi kehidupan sel yang bersangkutan. Ketiga, inklusio sitoplasma. Inklusion sitoplasma merupakan struktur yang tidak hidup pada sitoplasma. Inklusio sitoplasma sering juga disebut dengan serap plasma atau dendroplasma. Struktur ini dapat berupa lemak, butiran, butiran minyak, glikogen, atau granula sekretorius. Baiklah, pemateri ketiga itu Johan. Sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaring bergas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Sitoskeleton merupakan rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol. Sitoskeleton berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap berada di tempatnya masing-masing. Sitoskeleton memiliki tiga jenis serabut yang berbeda. Satu, mikrofilamen atau filamen aktif. Mikrofilamen memiliki fungsi memberi tegangan pada sel, mengubah bentuk sel, kontraksi otot, aliran sitoplasma, belahan sel, misalnya pseudopodia dan pembelahan sel. Kedua, mikrotubulus. Mikrotubulus menjadi lapisan yang paling tebal dan tersusun dari protein tubulus. Fungsinya untuk menggerakkan organel pembentukan silia, flagel. Mikrotubulus berbentuk benang silindris kaku berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Ketiga, filamen intermediate. Lapisan yang ketebalannya sedang yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate tersebar di sitosol, berfungsi sebagai mempertahankan bentuk sel. Filamen intermediate adalah rantai molekul protein yang berbentuk untaian yang saling melilit. Filamen berdiameter 8 sampai 10 nanometer disebut filamen intermediate atau filamen antara karena berukuran di antara ukuran mikrotubulus dan mikrofilamen. Rabut ini tersusun atas protein yang disebut vimetin. Tidak semua sel tersusun atas vimetin. Contohnya sel kulit tersusun oleh protein keratin. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Pungki Pradansa.
Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sitosol dan sitoskeleton berasal dari organel sitoplasma yang memiliki fungsi masing-masing. Seperti contoh, sitosol adalah cairan dalam sitoplasma dan sitoskeleton, atau disebut rangka sel adalah jaringan-jaringan berkas protein yang menyusun sitoplasma eukariota. Demikian pembahasan kelompok kelompok pertama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.